Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Nailur Rahmi. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah singgah di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini untuk terus mendukung channel saya. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah menganalisis sebuah lagu, di video kali ini kita akan kembali menganalisis sebuah puisi, yakni puisi Sufi karya M.H. Ainun Nadjib. Yuk simak terus pembahasannya sampai selesai ya. Sebelum itu, kita akan bahas dulu nih apa itu puisi Sufi. Puisi Sufi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengandung nilai-nilai hikmah yang di dalamnya terdapat sebuah pesan moral, yakni hanya mencukupkan diri kepada Tuhan saja tanpa bergantung pada makhluk ciptaannya. Nah, puisi Sufi ini berupa pengalaman spiritual pengarang yang menggambarkan kedekatannya dengan Tuhan yang dituangkan dalam bentuk karya sastra puisi. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke inti pembahasannya. Hal yang akan kita analisis yaitu diksi, gaya bahasa, serta amanat pada puisi Sufi karya M.H. Ainun Nadjib. Nah, jadi kali ini kita akan menganalisis puisi tersebut melalui pendekatan struktural genetik, yaitu dengan menghubungkan atau mengaitkan sebuah karya sastra dengan pengarangnya. Nah, siapa sih yang tidak mengenali tokoh budayawan sekaligus sastrawan yang akrab disapa Cak Nun alias M.H. Ainun Nadjib ini? M.H. Ainun Nadjib atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Cak Nun atau Mbah Nun memiliki nama lengkap Muhammad Ainun Nadjib. Lahir di Menturo, Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 Mei tahun 1953. Beliau merupakan salah satu tokoh keagamaan, penyair, budayawan, serta intelektual muslim yang terkenal di Indonesia. Melalui karya-karyanya, Cak Nun memiliki penyampaian yang berbeda untuk menyampaikan keresahan hatinya mengenai masalah sosial serta keagamaan. Beliau menggunakan beragam media komunikasi, mulai dari media cetak hingga media digital, dan sangat produktif dalam berkarya. Cak Nun menyampaikan gagasan pemikiran dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk seperti puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, musik, talk show televisi, siaran radio, seminar, ceramah, dan tayangan video. Nah teman-teman, ini merupakan salah satu contoh puisi Sufi yang diciptakan oleh M.H. Ainun Nadjib. Puisi yang berjudul Satu Kekasihku ini memang cukup singkat ya teman-teman, namun mengandung makna yang cukup luas loh, meskipun hanya dibangun dengan 4 baris saja yang mempertahankan rima bersajak AABB. Nah teman-teman, puisi ini bertemakan tentang ketuhanan, yakni tentang tauhid. Puisi ini menceritakan tentang pengarang yang selalu mendahulukan dan mengutamakan Tuhannya. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu baris pertama pada puisi tersebut. Mati hidup satu kekasihku. Pada lirik ini terdapat diksi yang bermakna denotasi, yakni diksi mati yang mendahului diksi hidup. Nah, hal ini menjadi keunikan tersendiri pada lirik ini yang seharusnya dalam proses kehidupan manusia di dunia itu didahulukan adalah hidup barulah mati. Sementara menurut si pengarang, diksi mati didahulukan karena kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, akan tetapi akhiratlah yang merupakan kehidupan manusia yang sebenar-benarnya. Adapun pada frasa satu kekasihku, yang mana diksinya kekasihku terdapat gaya bahasa alegori, yakni menyandingkan Tuhan dengan diksi kekasih.
Nah, melalui puisi ini, pengarang hendak mengatakan bahwa ia menganggap Tuhan sebagai kekasihnya, yakni tempat untuk mencurahkan cintanya kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, hal ini menggambarkan kedekatan si penulis, yakni M.H. Ainun Nadjib dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amanat tersurat yang terkandung pada larik ini ialah bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, melainkan akhiratlah yang akan menjadi tempat yang kekal abadi. Dan amanat secara tersiratnya, M.H. Ainun Nadjib sebagai penulis yang juga merupakan pendakwah hendak mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini mengibaratkan manusia itu mati karena hanyalah tempat persinggahan semata, sedangkan akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi dengan manusia menuai segala hasil perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, lanjut ke larik yang kedua. Takkan ku bikin ia cemburu. Pada larik ini, diksi cemburu menggambarkan bahwa Allah akan cemburu jika melihat manusia sebagai makhluk kesayangan yang dijadikan khalifah di bumi itu berpaling darinya. Nah, seperti seseorang kekasih yang akan merasa cemburu jika melihat seseorang yang dicintainya berpaling atau meninggalkan dirinya. Sehingga pada larik ini secara tersirat, penulis mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk tidak berpaling dari sang penciptanya. Lalu, amanat yang hendak disampaikan oleh si penulis ialah bahwa setiap manusia tidak seharusnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai melupakan atau bahkan kufur terhadap karunia serta nikmat yang telah ia berikan. Kemudian pada larik yang ketiga, kurahasiakan dari anak istri. Nah, pada larik ini terdapat diksi kurahasiakan, yang mana maksudnya merahasiakan di sini berarti suatu hal yang berkaitan dengan hati manusia. Nah, jasad dan hati perumpamaan untuk anak, istri atau suami dan juga orang tua, sedangkan relung hati yang paling dalam atau ruang yang paling istimewa hanyalah untuk Allah semata. Karena sejatinya kehidupan di dunia ini hanyalah untuk akhirat yang kekal abadi. Adapun amanat yang hendak disampaikan si penulis yang terkandung dalam larik ini ialah bahwa mencintai segala sesuatu itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta kita. Nah, jadi cintailah anak, istri atau suami dan keluargamu sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, tapi jangan sampai melebihi cintamu kepada Sang Pencipta. Nah, yang keempat, kulindungi dari politik dan kiai. Pada larik ini, diksi kulindungi dapat dimaknai sebagai penolakan si penulis yang menjaga hatinya atau tauhidnya dari politik dan kiai. Untuk diksi politik di sini bukan hanya perkara politik negara atau semacamnya, tetapi dapat dikatakan sebagai hubungan yang menguasai dan yang dikuasai. Seperti yang kita ketahui, demi memenuhi ambisi, maka manusia yang buta tauhid akan menyingkirkan semua hal yang dapat menghalangi jalannya. Lalu, amanat yang terkandung dalam larik puisi ini ialah agar kita selalu menjaga tauhid dari hal-hal yang dapat merusaknya. Nah, jadi berdasarkan pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi Sufi Satu Kekasihku karya M.H. Ainun Nadjib ini menggambarkan bagaimana bentuk kedekatannya kepada Tuhannya. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan diksi, gaya bahasa, serta amanat dalam puisi tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan si pengarang, yakni M.H. Ainun Nadjib. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya tadi, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.